Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference. Kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang menjadi topik pembicaraan hangat sekarang ini, yaitu ASEAN-China Free Trade. Dan banyak sekali pihak-pihak yang menganggap hal ini merupakan ancaman buat Indonesia. Banyak pengusaha yang meminta kepada pemerintah untuk menunda hal ini dan seterusnya. Tetapi kita juga bisa melihat dari sisi lain yang perlu kita lihat, bahwa di balik dari ancaman tentunya ada opportunity, ada kesempatan-kesempatan yang terbuka dengan adanya ASEAN-China Free Trade Area ini. Mari kita bicarakan hal ini, kita lihat dari sisi positifnya. Karena itu saya saat ini mengundang Pak Haryadi Sukamdhani. Beliau adalah CEO dari Sahid Group, Pak, ya. Dan beliau juga Wakil Ketua Kadin, terutama bidang fiskal, monetary, dan urusan ekonomi lah. Nah, beliau ini tentunya sangat kompeten dalam hal ini untuk sharing dengan kita. Apa sih opportunity buat kita, ya, beside all the threats yang sudah banyak dibicarakan orang, tapi opportunity apa yang tersedia dalam AFTA ASEAN-China Free Trade Area ini, terutama untuk Indonesia, sehingga kita bisa menggunakan opportunity yang terbuka ini untuk memajukan usaha kita dan grab all the opportunities yang memungkinkan. Welcome Pak Haryadi. Yeah, thank you. Dan selama pembicaraan kita, saya juga welcome all these business leaders and intellectual business community members untuk berpartisipasi, untuk bertanya ataupun memberikan pendapat. Oke, kita mulai aja Pak Haryadi. Kelihatannya isu AFTA, isu ASEAN-China Free Trade ini tiba-tiba muncul gitu ya. Apakah benar-benar tiba-tiba muncul atau sebelumnya sebenarnya sudah ada proses kita nggak memberikan perhatian? Kalau demikian, apa sih bedanya dengan tahun 2010 ini dengan sebelum-sebelumnya? Terima kasih Pak Bayu. Jadi mungkin perlu juga kita merefresh sedikit Pak Bayu. Jadi memang waktu pembicaraan ASEAN AFTA itu kalau nggak salah sekitar mulai 2005-2006 ya waktu itu ya kita udah bicara. Sebetulnya dari Kadin juga sudah memberikan masukan kepada pemerintah bahwa ini apakah itu China ataukah itu negara lain, yang namanya kompetisi pasti akan datang. Right. Ya, jadi kita ada satu sisi dengan China itu, kalau kita siap, kita akan diuntungkan. Tapi kalau kita tidak siap, ya memang resikonya itu akan kita kelabakan. Jadi waktu itu sudah kami sampaikan dan kami berikan pointers. Jadi ini loh yang harus dilakukan. Misalnya contoh kayak listrik ya. Dari dulu kita diribut. Nih kalau misalnya kita mau pertumbuhan sekian persen, ada hitung-hitungannya bahwa suplai listrik itu juga harus mendukung. Betul. Lalu juga menyangkut mengenai masalah biaya perbankan. Kita sama-sama tahu sekarang orang-orang sektoral pada marah ya, karena mereka sulit, banknya sekarang paling untung gitu. Karena punya net interest margin yang sedemikian besar. Nah, hal-hal ini kita sampaikan bahwa kita kalau memang, itu saya bilang, apakah Cina atau siapa, pasti kompetisi itu akan datang. Dan kita tolong pemerintah itu secara full backup kita untuk kita bisa melakukan peningkatan daya saing itu. Nah, apa yang terjadi dari tahun 2005 sampai sekarang? Pemerintah itu tidak mengerjakan PR-nya dan juga pada saat sudah diingatkan lagi kedua kali bahwa ini rencana infrastruktur semua mundur semua kan. Ini akan ada ancaman seperti ini. Nah, itu semua tidak dijalankan dengan benar. Akhirnya sekarang yang terjadi adalah semua rame-rame komplain nggak siap gitu ya. Memang ini agak sulit Pak Bayu terus terang kondisi-kondisi yang ada. Tapi memang tentunya kembali lagi semua ini kalau dilakukan dengan kita itu bersama-sama, itu betul akan menjadikan suatu ada positif poinnya. Nah, saya melihat begini, positif poinnya itu adalah yang jelas itu dengan barang-barang Cina itu masuk. Apa yang terjadi? Terlihat kan sekarang kita mau nggak mau kita harus berkaca. Kenapa kita nggak bisa bersaing? Ya kan? Untuk beberapa beberapa sektor ya. Nah, dari situ sebetulnya teman-teman industri kalau misalnya mereka itu mau maju ya harus juga mereka mulai melihat komponen cost-nya. Nah, komponen cost-nya inilah yang juga nantinya menurut saya akan membuka pemerintah juga untuk mereka itu juga mesti melihat kenyataan yang ada, Pak. Sekarang ini kan seolah-olah pemerintah sama swasta sebetulnya
ketua umum Kadin kemana-mana boleh sama presiden, bahkan sana jadi menteri perindustrian. Tapi di bawahnya itu belum tentu tune in gitu loh, bahwa apa yang menjadi kita punya pandangan itu sama dengan pandangan pemerintah. Nah, saya lihat sisi positifnya ini akan terjadi suatu perubahan mentalitas juga, bahwa ini kalau pemerintah juga nggak berubah, udah ini karena menurut saya juga agak sulit ya untuk merenegosiasikan ini, kan juga suatu problem karena ini ASEAN loh ya, bukan hanya bilateral, tapi ini adalah ASEAN, jadi ada satu masalah juga. Nah itu satu, jadi saya lihat pasti akan terjadi koreksi besar-besaran terhadap struktur cost kalau kita betul-betul mau berkompetisi Pak ya. Bank juga pasti akan mau nggak mau dia nggak bisa dong seperti sekarang, masa net interest margin bisa selalu di atas 6% di mana-mana juga nggak ada gitu. Bank yang paling untung di dunia ya bank di Indonesia ini yang boleh dibilang kayak lintah darat juga gitu ya sebenarnya. Nah kedua yang saya lihat juga di sini juga akan membuka justru opportunity juga kita untuk bisa menggandeng China itu untuk tidak hanya mengekspor barangnya dia ke sini, tapi juga mereka itu juga mulai memanfaatkan untuk melakukan investasi baru di Indonesia. Itu juga saya akan melihat potensi itu ada. Dan yang ketiga yang saya lihat juga cukup itu adalah dari segi transfer daripada boleh bilang teknologi lah boleh gitu ya. Itu juga akan berjalan seiring dengan kondisi yang ada nantinya. Saya lihat gitu, karena yang jelas bahwa dengan adanya kondisi ini kita mesti ingat Pak Bayu bahwa ASEAN itu pasarnya ada kira-kira 550-an juta penduduk ya, dan Indonesia sendiri udah 230. Hampir separohnya gitu. Jadi itu yang nanti juga menurut saya, karena saya juga kebetulan kami juga aktif juga di lembaga Indonesia China. Mereka juga sebenarnya juga punya kepentingan untuk juga mendirikan investasi di Indonesia. Jadi itu Pak. Jadi saya lihat ada satu positive point juga. Jadi memang kita juga jangan selalu pesimis juga ya. Nah, itu saya bilang dari awal dulu, kita udah bilang mau Cina, mau Vietnam dulu, contohnya Vietnam dulu, kita sama Vietnam mereka belajar bikin kopi dari kita. Sekarang kopinya dia jauh lebih maju dan bisa lebih kompetitif harganya. Kira-kira gitu Pak Bayu. Jadi ini ada beberapa data yang saya ambil dari Sekretariat ASEAN ya, bahwa dengan adanya ASEAN China Free Trade Area, combined areanya itu sekarang adalah the third largest free trade area in the world. Ya. Dan juga total GDP dari combined countries tersebut adalah totalnya 6,6 triliun US dollar. Jumlah jiwa yang tercakup di dalam ASEAN China itu adalah 1,9 miliar jiwa. Dan yang terjadi adalah di tahun 2010 ini 100% dari seluruh tarif pos dischedulkan untuk menjadi 0% di tahun 2010. Dan sebenarnya ini bukan satu hal yang terjadi begitu saja, tahun lalu 0% sekarang jadi 100%. Tetapi sesungguhnya sudah dari tahun 2003 sudah 40% dari 8.626 tarif pos ini sudah 0%. Tahun 2008 sudah 80%, ya baru tahun 2010 dischedulkan 100%. Jadi sebenarnya ini gradual change, tapi yang mengherankan memang kelihatannya kok jadi mendadak gitu kesannya. Pak Haryadi, jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita satu hal yang gradual, kenapa mereka kelihatannya terkejut itu ya? Sebenarnya gini Mas, jadi Pak Bayu, jadi kalau saya lihat itu tadi ada PR-PR yang harusnya dikerjakan oleh pemerintah dalam kata daya saing tadi Pak ya. Nah ini yang tidak dilakukan. Nah sehingga kan akhirnya produk itu kan dihitung unit cost Pak. Right. Selalu berarti saya bikin tekstil misalnya, per running meternya berapa, sana selalu begitu. Nah pada waktu dicocokin itu kan kenapa sana harganya murah sekali. Kalau kita bedah, sebenarnya struktur daripada mereka itu yang jelas harga listrik di China tuh sekarang juga mahal loh Pak. Dia tuh udah 9 sen, kita masih 8 sen, itu 9 sen. Harga buruhnya dia udah mulai lebih tinggi dari kita. Walaupun karena dia jam kerjanya lebih banyak Pak ya. Dia kalau nggak salah yang di China daratan tuh sampai 48 jam mereka kerja, kita 40 ya. Tapi kalau Cina yang di kota tuh sekitar 44 jam. Tapi itu bertahap, mereka sebetulnya kalau bicara cost dari ini memang mereka naik, hanya mereka itu menangnya itu kan karena seperti capital cost-nya kan murah, dia hanya bunga 6%. ya kan. Lalu apa namanya, dukungan daripada infrastruktur kelancaran arus barang juga sedemikian lagi. Nah, itu yang sebetulnya tidak kita lakukan sebetulnya di sini. Jadi mengakibatkan memang struktur kos kita itu begitu dijadikan barang
ya memang akhirnya nggak menarik gitu loh Pak. Nah ini yang apa yang ya bukannya nyalain orang tapi kenyataannya seperti itu. Ada tapi PR ini udah dari kemarin-kemarin seperti itu. Iya, gitu, justru orang kan selalu gitu. Yang namanya sektor swastanya dia kan udah merasa udah memberikan masukan kepada pemerintah ya dia jalan aja. Tapi begitu diingetin bahwa ini kita 1 Januari udah berlaku dan itu akan terjadi tarif 0%. Mereka baru rasa-rasa tersentak semua. Tapi sebetulnya memang betul ini udah udah dibahas sudah jauh-jauh hari sebelumnya. Gitu Pak. Jadi akhirnya kalau saya lihat ya, kalau dari psikologis kita melihat teman-teman yang industri, mereka itu terkejutnya karena mereka merasakan harga mereka dibandingkan dengan barang dari China itu memang nggak bisa bersaing. Pada akhirnya begitu. Nah tapi kembali lagi kan, sekarang yang bertugas menginikan daya saing siapa sih? Kan tidak hanya semata-mata dari mikronya ya, makronya ini nggak mungkin Mas Pak Bayu ini dari teman-teman yang bergelut di dalam analis ekonomi kan bisa lihat kalau misalnya dari kos bunganya seperti itu, ya kan pajak kita. Saya ada catatannya di Cina nih restitusi dijamin Pak 17%, 25 hari keluar. Kita restitusi 10% keluar tahu kapan gitu loh. Udah gitu kalau utuh lagi yang ada diacak-acak dulu. Iya, kita minta restitusi yang ada diperiksa lagi. Kayak gitu susah. Saya sampai terakhir saya kebetulan di Kadin juga membawahi masalah perpajakan. Saya nggak tahu nih kalau Bapak Ibu Pak Hasan mungkin mengikuti. Teman-teman airlines untuk masalah tax treaty yang masalah Perda 6162 komplain berat karena begitu dia dikenakan itu Perda 6162 mereka langsung akan akan kena aturan itu bahwa mereka dianggapnya kan penghindaran pajak kan gitu kan berkaitan dengan itu. Padahal semua kita tahu bahwa yang namanya leaser untuk yang namanya si penerbangan semua pesawat itu pasti sewa Pak. Dan si leasing company-nya itu selalu menunjuk satu perusahaan SPV untuk security pesawat-pesawat mereka kan. Nah itu seperti itu lah contohnya. Jadi kadang-kadang kita juga ini gimana sih diskusinya jadi kadang-kadang bukannya ini guyon Pak ya kalau di teman-teman kita di dunia usaha pemerintah lebih baik tidur aja deh gitu. Kalau dia bangun itu bikin aturan enggak. Ini contoh tapi ini kenyataan yang ada yang mengakibatkan bahwa belum kita mau berangkat tuh udah memikirkan selalu tiap hari tuh selalu ada problem baru gitu loh. Jadi ceritanya panjang deh kalau misalnya kita itu seperti itu. Oke, para business leaders dan intellectual business community kita harus break sebentar karena ada komersial yang akan lewat. Jadi kita break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.